Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang UTBK. UTBK sudah sangat dekat ya. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum dan saat hari H UTBK? Berikut ini adalah pengalaman UTBK SBMPTN tahun 2020 yang sangat mirip dengan UTBK tahun ini. Inilah tahun kedua UTBK era pandemi COVID-19. Simak ya videonya. Pejuang UTBK yang disayang Tuhan, pendaftaran UTBK dan SBMPTN tahun ini sama dengan UTBK SBMPTN tahun 2020, yaitu berbarengan. UTBK dibagi menjadi dua gelombang yang masing-masing peserta hanya boleh mengikuti satu kali UTBK. Boleh di gelombang pertama atau di gelombang kedua ya. Seperti video Om sebelumnya, Om sarankan usahakan bisa ikut UTBK di gelombang pertama saja, yaitu mendaftar di hari 1 dan 2 pendaftaran UTBK. Jadi begitu UTBK dibuka pendaftarannya, segeralah mendaftar agar bisa ikut di gelombang 1. Mengapa harus gelombang 1? Ya, karena kalian akan bersaing dengan yang sama-sama merasakan bahwa soal-soal UTBK gelombang 1 itu sulit. Bila kebanyakan peserta menganggap sulit, maka bobot soal tersebut menjadi tinggi karena masuk kategori soal sulit. Sebaliknya, bila kalian ikut gelombang 2, maka kalian akan bersaing dengan teman-teman kalian yang ikut bimbel dan sudah mendapat dalam tanda petik bocoran yang sudah dibahas di bimbel. Akibatnya, soal kategori sulit di gelombang 1 menjadi kategori mudah di gelombang 2. Soal kategori mudah bobotnya tentu lebih rendah. Bila kalian merasa soal di gelombang 2 masih juga sulit karena tidak ikut bimbel misalnya, sementara teman-teman kalian yang lain pada merasa mudah karena mendapat tanda petik bocoran tadi, waduh, itu artinya nilai UTBK kalian bisa jeblok. Jadi Om sarankan ya, usahakan bisa ikut UTBK di gelombang yang ke-1 saja. Pejuang UTBK, apa saja yang harus disiapkan menjelang dan saat hari H UTBK? Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Ini berdasar pengalaman UTBK tahun 2020. Yang pertama, sehari sebelum UTBK sebaiknya kalian melakukan survei lokasi, termasuk survei waktu perjalanan dari rumah ke lokasi UTBK. Kira-kira macet atau tidak? Bila sekiranya berisiko macet atau jauh rumah kalian dengan tempat UTBK, Om sarankan kalian bisa nginep di hotel terdekat atau nginep di rumah saudara yang dekat dengan lokasi tes UTBK itu. Kemudian datanglah tepat waktu pada saat tes UTBK. Setidaknya 1 jam sebelum UTBK sudah di lokasi. Juga jangan lupa kartu peserta dan KTP dan masker ya. Ini 3 hal ini sangat penting, harus dibawa ya. Saya ulangi, jangan lupa kartu peserta, juga KTP dan juga masker. Itu sangat penting sebagai syarat ikut UTBK. Pilihlah masker yang membuat kalian nyaman dan secara medis disarankan. Bisa kalian lihat di gambar ya. Kemudian tentang pakaian. Pakailah pakaian yang sopan dan rapi. Tolong diperhatikan ini ya.
tidak boleh pakai kaos ya, jadi harus pakai kemeja. Tidak boleh pakai celana jeans ya. Tidak boleh pakai sendal, apalagi sandal jepit. Jadi kalian harus pakai sepatu. Tidak boleh pakai jaket ya. Tidak boleh pakai sabuk atau ikat pinggang. Kemudian juga tidak boleh memakai jam tangan. Apabila ketahuan kalian melanggar ini semua, bisa didiskualifikasi. Para pejuang UTBK, Om sarankan jangan lupa bawa tas ya. Meski tas itu tidak boleh dibawa masuk ke ruang tes, bisa untuk tempat barang-barang yang tidak dibolehkan masuk ruang tes. Dan tas itu akan ditaruh di luar ruang tes. Kemudian untuk alat tulis ya, bawalah seperlunya saja. Karena tahun lalu alat tulis sudah disediakan oleh panitia seperti pensil dan kertas. Bahkan untuk kertas itu tidak boleh dibawa pulang alias ditinggal di ruang tes. Hal-hal sangat penting yang harus kalian siapkan ini ya, tolong diperhatikan ya. Walau bukan syarat dari panitia, ini adalah sangat penting untuk diperhatikan ya. Juga lihat video Om sebelumnya yang berjudul Serba-serbi UTBK SBMPTN 2020. Yang pertama adalah paracetamol atau obat penurun panas. Untuk apa UTBK harus nyiapin paracetamol ya? Ini untuk jaga-jaga agar temperatur tubuh kalian tidak naik. Karena sebelum tes UTBK, kalian akan dicek suhu badan kalian. Bila lebih 37 derajat Celcius, kalian tidak boleh ikut UTBK. Tahun lalu, tes suhu ini dilakukan 2 kali, yaitu saat masuk gedung dan saat masuk ruang tes. Oh ya, para pejuang UTBK, paracetamol bisa diminum setelah sarapan dan menjelang berangkat ke lokasi tes. Mudah kok mendapatkan paracetamol ini, bisa kalian beli di supermarket terdekat atau apotek. Dan jangan khawatir, paracetamol ini tidak menyebabkan kantuk. Kemudian yang sangat penting juga adalah kompreslah dahi kalian ya dengan baby fever. Gimana nih bacanya? Om kurang mudeng ya, maaf ya. Kompres dahi atau punggung tangan kalian memakai kompresan yang bisa kalian beli di supermarket terdekat. Kalau dulu sih dahinya ya, tapi belakangan kalau Om ke masjid Jumatan itu ada yang dites suhunya lewat tangan. Caranya, tempelkan kompresan itu di dahi atau punggung tangan kalian, karena tempat itu yang akan dicek suhu tubuh kalian. Masang kompresnya juga saat hendak berangkat ke lokasi tes. Tentu yang sangat penting ya, jangan lupa berdoa sebelum berangkat tes dan sebelum mengerjakan soal-soal UTBK. Jangan lupa pula peluk mama atau papamu yang saat itu mengantarmu berjuang menaklukkan UTBK SBMPTN. Para pejuang UTBK, demikian ya. Semoga bermanfaat, selalu semangat. Semoga Allah memudahkan kalian mengerjakan soal-soal UTBK. Apabila ada yang kurang berkenan, Om minta maaf ya. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.